Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Adapun hari ini kita akan belajar sifat-sifat bunyi, pemantulan, dan penyerapan bunyi. Seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas, dan bunyi tidak bisa merambat pada ruang hampa. Apa yang terjadi jika kita melempar bola pada dinding? Ketika kita melempar bola pada dinding yang keras, maka bola akan kembali kepada pelemparnya. Begitu pula yang terjadi pada bunyi. Ketika bunyi datang dan mengenai dinding pemantul, maka bunyi dipantulkan dan dapat didengar kembali. Jadi, bunyi pantul itu adalah bunyi yang dapat didengar kembali oleh sumber bunyi. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika seorang anak teriak dan suaranya mengenai dinding pemantul yang keras, maka suaranya akan kembali terdengar oleh anak yang teriak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda yang lainnya yang dapat memantulkan bunyi antara lain kaca, dinding, logam, batu, dan kayu. Selanjutnya, kita akan belajar macam-macam pantulan bunyi. Yang pertama, ada namanya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Contohnya, yang pertama, guru yang sedang menjelaskan di kelas dapat didengar dengan baik oleh siswa karena jarak antara guru dan siswa kurang dari 10 meter. Yang kedua, kereta yang sedang melewati terowongan akan terdengar lebih keras dibanding ketika berada di luar terowongan. Yang ketiga, bunyi air yang keluar dari keran terdengar nyaring. Selanjutnya, ada yang namanya gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter, yakni contohnya di ruang yang sempit. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Jadi, gaung ini dapat kita dengar di ruangan sempit atau di ruangan tertutup. Jika kita teriak di ruangan tertutup, maka suara kita dapat terdengar kembali yang disebut dengan gaung. Selanjutnya, ada namanya gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh, luas, serta permukaannya keras dan rapat. Biasanya, gema dapat kita dengar berulang-ulang. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Salah satu bentuk benda lunak ialah dinding busa. Ketika seorang anak teriak, maka suaranya akan diserap dan diredam oleh dinding busa sehingga tidak terpantul kembali. Contoh benda-benda lunak yang dapat menyerap bunyi antara lain karpet, karet, busa, dan kertas. Coba perhatikan contoh berikut. Karet biasanya digunakan pada pembatas pintu mobil, sehingga suara dari dalam mobil tidak terdengar di luar. Dan begitu pula suara dari luar mobil tidak masuk ke dalam mobil. Hal ini karena karet dapat menyerap suara sehingga suara teredam. Selanjutnya ada karpet dan busa. Karpet dan busa biasanya dapat kita lihat di ruang karaoke atau ruang bernyanyi. Selain itu, kalian juga dapat melihat di ruang bioskop.
Karpet dan busa dapat menyerap bunyi, sehingga suara tidak terpantul kembali. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.